Biografi Hadratus Syekh Kiai Haji M. Utsman bin Nadi al-Isyaki beserta kisah dan karomah-karomah beliau. Kelahiran Hadratus Syekh Kiai Haji M. Utsman al-Isyaki dilahirkan di Jatipurwo, Surabaya pada hari Rabu bulan Jumadil Akhir tahun 1334 H sekitar tahun 1915 M. Nasab. Menurut nasab yang sudah tersusun rapi di dalam keluarga, Hadratus Syekh Kiai Haji Utsman al-Isyaki adalah seorang sayyid dan seorang habib. Sebab beliau dari jalur ibu adalah keturunan Maulana Muhammad Ainul Yakin atau yang biasa disebut sebagai Sunan Giri bin Maulana Ishaq al-Husaini. Sedangkan ayah beliau adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang juga bermarga al-Husaini. Dengan demikian Hadratus Syekh Kiai Haji M. Utsman al-Isyaki adalah anak cucu Rasulullah SAW, dengan urutan yang ke-37. Nasab beliau adalah Muhammad Utsman bin Surati bin Abdullah bin Mbah Deso bin Mbah Jarangan bin Ki Ageng, Mas bin Ki Panembahan Bagus bin Ki Ageng Pangeran Sedeng, Rana bin Panembahan Agung Sido Mergi bin Pangeran Kawis, Guo bin Fatlullah Sido Sunan Prapen bin Ali Sumodiro, bin Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq, bin Ibrahim Al-Akbar bin Ali Nurul Alam bin Barokat Zainul Alam bin Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain bin Ahmad Syah Jalalul Amri bin Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Koli, Kasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nakib Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Fatimah binti Rasulullah SAW. Wafat Hadratus Syekh Kiai Haji M. Utsman al-Isyaki wafat di Rumah Sakit Islam Surabaya pada saat tarhim subuh di hari Ahad tanggal 8 Januari tahun 1984 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Tsani tahun 1404 Hijriyah dan dimakamkan di Pondok Sepuh, di Jatipurwo 7-15 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir. Pendidikan. Pada suatu hari Hadratus Syekh sampai larut malam tidak pulang dari madrasah seperti biasanya pada jam 10 pagi, sehingga orang-orang tua mengkhawatirkan keadaannya. Maka Imam Raudah Kiai Nur, atas izin orang tua beliau, berangkat mencari Kiai Utsman, dan oleh karena diberitakan bahwa Hadratus Syekh berada di pondok Kiai Khozin Panji, maka Kiai Nur pun berangkat ke sana. Tetapi sesampai Kiai Nur di Siwalan Panji, Hadratus Syekh sudah pindah ke pondok Kiai Munir Jambu Madura. Setelah orang tua beliau mendengar kabar yang demikian itu, beliau mengatakan, tidak usah mencari Utsman, yang penting dia sehat. Setelah beberapa lama tinggal di pondok, beliau sakit keras, maka terpaksa beliau pulang ke rumah. Setelah berobat beliau akhirnya sembuh kembali. Kemudian Hadratus Syekh dipondokkan ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Selanjutnya beliau dipondokkan ke Kiai Romli Peterongan Jombang. Pada waktu itu Hadratus Syekh benar-benar terikat. Beliau mengatakan, sewaktu saya dikirim oleh orang tua saya ke pondok, sarung saya hanya 1 lembar. Apabila najis maka saya memakai tikar sebagai gantinya untuk salat. Dan selama saya di pondok, saya tidak pernah pulang ke rumah kecuali badan saya sudah kurus benar. Sebab apabila saya pulang dan badan saya gemuk, saya dimarahi oleh orang tua dan nenek. Pernah pada suatu hari saya pulang badan saya gemuk, spontan nenek saya mengatakan, kalau kamu tinggal di pondok hanya untuk makan dan minum, lebih baik tinggal di rumah saja. Suatu hari saat kepulangan Hadratus Syekh dari pondok, beliau menyaksikan adanya hubungan-hubungan khusus yang diselenggarakan oleh 7 orang pemuda dan 7 orang pemudi setiap hari di samping musola depan rumah beliau. Melihat hal yang tidak senonoh itu, akhirnya beliau adukan kepada Kiai Romli dengan mengatakan, Kiai, saya melihat ada mutiara di dalam air yang keruh dan najis, apakah saya harus mengentasnya, menyelamatkannya? Kiai Romli menjawab, entaslah wahai Utsman. Dengan syarat hatimu tidak berpaling kepadanya. Kalau hatimu berpaling kepadanya,
maka kamu tidak akan berjumpa denganku besok di mahsyar. Maka beliau pun mengumpulkan pemuda dan pemudi yang berjumlah 14 orang itu di rumah beliau setiap malam. Beliau ikuti pembicaraan-pembicaraan mereka yang intim itu sambil beliau masuki urusan keagamaan mereka. Dan beliau peringatkan kepada mereka akan siksa Allah SWT. Sampai akhirnya mereka pun bertaubat dengan taubat nasuha. Kiai Utsman pernah diadukan oleh seorang ulama kepada Kiai Romli karena beliau diketahui telah mengadu ayam. Mendengar pengaduan itu Kiai Romli menjawab, "Saya tidak berani melarangnya dan Kiai tidak usah menirunya mengadu ayam." Mendirikan pesantren, Ponpes Darul Ubudiyah Raudatul Muta'alimin didirikan Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Isyaki pada tahun 1957. Saat itu hanya 15 santri yang merupakan warga kampung sekitar. Baru pada tahun 1963 dengan menempati 4 kamar, santri pondok bertambah menjadi 70 orang. Belasan santri itu oleh Kiai Utsman diajari ilmu fikih dengan kitab Sulam Safinah sebagai bekal untuk menjalankan ubudiyah, termasuk rukun maupun wajibnya salat, kata Kiai Minanur Rahman, putra ketiga almarhum Kiai Haji Muhammad Utsman. Semasa hidupnya, Kiai Utsman amat dekat dengan semua lapisan masyarakat. Hal itu tak lain karena sikap dan perilakunya yang luwes dan supel kepada semua orang, termasuk orang-orang China dan non-Muslim. Sikapnya yang santun dan menjaga perasaan orang lain membuat Kiai Utsman disegani masyarakat, termasuk mereka-mereka yang suka minum minuman keras. Menjadi mursyid tarikat, kawan dekat Hadratus Syaikh yang bernama Kiai Haji Hashim Bawean pernah bercerita, Hadratus Syaikh dibayat oleh Kiai Romli pada hari Rabu tanggal 16 Sya'ban tahun 1361 H. 1941 M. Setelah beliau dibayat selama 1 minggu beliau menyusun silsilah tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atas perintah Kiai Romli yang diberi nama Samrat Al-Fikriyah. Hadratus Syaikh mengatakan, "Saya dibayat oleh Kiai Romli atas permintaan Kiai Romli sendiri. Pada waktu itu saya dimasukkan ke kamar Kiai dan didudukkan di atas burdah yang putih bersih di atas tempat tidur Kiai dan dipinjami tasbih. Padahal waktu itu kaki saya berlumpur karena hujan. Karena sudah menjadi tradisi, setiap kali saya masuk ke rumah Kiai, kaki saya pasti telanjang tanpa alas kaki. Dengan demikian sebelum saya jadi murid saya adalah murad dan sebelum saya menjadi talib saya adalah matlub." Dalam kesempatan lain Hadratus Syaikh mengatakan akan menghadiri majelis khusus atau wirid khataman selama 4 tahun. "Saya terus-menerus berjalan kaki memakai klompen dari Surabaya ke Paterongan. Barulah kadang-kadang saya naik kendaraan setelah ketahuan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Mojoagung dan beliau mengatakan, 'Jangan jalan kaki terus-menerus Utsman.'" Selanjutnya Kiai Hashim Bawean mengatakan, sewaktu terjadi Perang Dunia II tahun 1942 Hadratus Syaikh sekeluarga pindah sementara ke Peterongan. Kalau siang hari berada di dalam pondok. Pada suatu hari, yakni hari Selasa, beliau disuruh menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk diangkat menjadi mursyid tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Hadratus Syaikh waktu itu mengatakan, "Tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan perintah Allah, kemudian mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Utsman. Seketika itu pula Hadratus Syaikh jatuh pingsan tak sadarkan diri dan langsung jazab. Selama 1 minggu Hadratus Syaikh mengalami jazab, beliau tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar maupun kecil dan tidak salat. Setelah Hadratus Syaikh mengalami jazab 1 minggu, beliau berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan datang tamu-tamu banyak sekali tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8:10 malam Hadratus Syaikh sudah siap menerima para tamu di kamar, dan menghadap ke pintu. Tidak lama kemudian beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, Waalaikumsalam," selama kurang lebih 5 menit dan nampak seakan-akan Hadratus Syaikh menjabat tangan orang-orang sambil menundukkan kepala.
Kemudian beliau mengatakan, mulai hari ini saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ra, dan Nabiullah Khidir As, serta oleh sejumlah masyaikh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membayat, sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hashim Bawean. Kemudian Hadratus Syekh menghadap ke barat sekali lagi dan mengucapkan, "Naam, naam." Tepat pada jam 8:05 malam itu, Hadratus Syekh berdiri menuju ke pintu. Setelah diam sejenak, beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam." Kemudian oleh Kiai Hashim, Hadratus Syekh disuruh mandi setelah 1 minggu tidak mandi. Dan ketika itulah Kiai Hashim cepat-cepat pergi ke Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Setelah menerima kertas itu, Kiai Romli spontan menemuinya di luar rumah seraya mengatakan, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu spontan Kiai mengatakan dengan bahasa Madura yang maksudnya, "Alhamdulillah sekarang saya punya anak yang bisa menggantikan saya, sampai 3 kali. Orang tua Kiai Utsman juga pernah menyatakan kepada salah seorang Habib bahwa Hadratus Syekh telah mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ra, untuk berdakwah dan diangkat sebagai khalifahnya tanpa perantara. Pernyataan ini disampaikan pada tahun 1947 M. Penggagas HAIL dan MANAKIBAN. Habib Utsman Surabaya. Begitu Habib Ali Bungur menyebut kepada Kiai yang kita kenal dengan Kiai Haji M. Utsman bin Nadi Al-Isyaki Jatipurwo Surabaya, yang merupakan murid kesayangan dari Syekhona Kholil, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Mbah Romli Tamim. Semua tokoh besar ulama dan habaib waktu itu pasti mengenalnya, menyayanginya dan mengakui kewalian dan kelamaannya. Di Jombang, saat mudanya, beliau sudah dikenal sebagai singa podium. Melanglang buana dari podium ke podium untuk memberikan ceramah. Pernah suatu hari ia diundang untuk berceramah di Jombang. Tiba-tiba di tengah ceramahnya sang guru datang, Mbah Romli Tamim. Demi menjaga adabnya terhadap guru, seketika ceramah dirubahnya menjadi pertunjukan dalang. Mendalang dipilihnya karena itu yang tidak bisa dilakukan sang guru. Setelah sekian lama memberikan ceramah ke sana kemari, ia merasa kurang mengena manfaatnya di khalayak. Akhirnya digagaslah kegiatan manakiban, sebagaimana yang ramai dan kita kenal saat ini. Beliaulah penggagasnya, dan HAIL. Karomah. Semenjak kecil keistimewaan dan kekeramatan beliau sudah nampak tatkala Utsman kecil sudah bisa berjalan. Beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib, dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh berlumuran lumpur. Kejadian itu menjadi pertanyaan sendiri oleh keluarga. Setelah diselidiki, ternyata beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Setiap malamnya Utsman kecil selalu tidur di surau Langgar bersama sang kakek, Kiai Abdullah. Selain kakeknya, tak ada seorang pun yang berani mendampingi Utsman kecil tidur. Karena dari kedua mata Utsman memancarkan sinar yang terang seakan menembus iangit bagaikan lampu sorot. Sejak beliau berumur 4 tahun setiap pagi pada jam 3 waktu istiwa, beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Ampel Surabaya dengan diantar oleh kakak perempuan beliau yang bernama Nyai Khadijah untuk membaca tarhim panggilan salat fajar sampai datang waktu subuh di menara masjid. Setiap kali beliau sampai di pintu gerbang Ampel, beliau selalu disambut banyak anak-anak kecil yang memakai kopiah berwarna putih-putih. Sesampainya di masjid anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana dan baru muncul kembali sewaktu beliau hendak pulang dari masjid pada jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang. Dan setelah itu mereka menghilang kembali. Ungkap Nyai Khadijah dan Kiai Anwar. Ketika beliau berumur 6 atau 7 tahun, pada suatu malam nampak sang rembulan atau bintang gemintang turun dari langit seraya memancarkan sinarnya menuju Utsman kecil, dan mengitari beliau dari segala arah. Di umur 7 tahun,
Beliau sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali di bawah asuhan sang kakek, Kiai Abdullah. Kemudian di Suya itu beliau di Hitan, sunat. Setelah itu barulah beliau berpindah mengaji kepada Kiai Adroi Nyamplungan. Semenjak mengaji kepada Kiai Adroi, setiap beliau pulang dari Ampel, diteruskan menuju ke Nyamplungan untuk mengaji Al-Quran. Setelah itu beliau menuju ke Madrasah Taswirul Afkar di Gubah untuk mengaji ilmu agama. Dan baru pulang setelah jam 10 pagi. Seharinya beliau hanya mendapatkan sangu uang saku, sebesar 5 sen yang berlobang tengahnya yang beliau tempelkan di kancing baju. Pernah selama 4 tahun, Usman kecil tidak memakan makanan kecuali hanya daun-daunan dan buah-buahan. Pada waktu itu beliau menentukan untuk kebutuhan belanjanya hanya setengah sen per hari. Beliau mengatakan, pada waktu saya masih kecil, suatu hari saya bernafsu sekali ingin makan. Maka saya pun makan sekenyang-kenyangnya. Tetapi sebagai dendanya saya harus menghatamkan Al-Quran sekali duduk. Dan beliau juga menceritakan, pada suatu hari saya menangisi diri saya sendiri. Karena ketika saya salah teringat layang-layang, padahal saya sudah berumur 12 tahun. Berarti 3 tahun lagi saya sudah balik dan mukalaf. Bagaimana kalau saya masih ingat pada layang-layang pada waktu sholat? Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki, salah satu putra Kiai Usman, menceritakan, ketika ayahanda berusia 13 tahun mempunyai kemampuan melihat Ka'bah secara nyata dari rumahnya Jatipurwo, Surabaya. Beliau menganggap apa yang dilihatnya merupakan mimpi, tapi setelah berkali-kali matanya diusap, bahwa apa yang dia lihat bukan sekedar mimpi, akan tetapi benar-benar terjadi dan yang tampak hanyalah Ka'bah di Makkah. Kemudian Kiai Usman minta dibelikan kacamata, beliau mengira bahwa matanya sudah rusak. Setelah dibelikan dan dipakai, ternyata hasilnya sama saja. Menurut Kiai Asrori, itulah awal kasyaf yang dialami ayahandanya dan sejak saat itu Kiai Usman bisa melihat orang dengan segala kepribadiannya. Ada yang menyerupai serigala, ada yang seperti ayam dan kucing tergantung pembawaan nafsu masing-masing. Akan tetapi Kiai Usman tidak berani mengatakan terus terang, karena hal itu menyangkut kerahasiaan seseorang. Kiai Muhammad Fakih Langitan Tuban pernah mengatakan bahwa Kiai Zubair Sarang Rembang bermimpi ketemu Rasulullah SAW, sedang menemui 2 orang laki-laki dan Rasulullah SAW menyatakan kepada Kiai Zubair, keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa, diantaranya ialah Romli dan Usman. Salah seorang sopir Kiai Usman pernah mengatakan, dalam perjalanan dari Rejoso menuju Surabaya, tiba-tiba mobil yang dikendarai Kiai Usman bensinnya habis padahal seluruh uang sakunya telah diserahkan ke pondok. Kemudian Kiai memerintahkan kepada sopirnya, begini saja, tangki mobil diisi dengan air teh tanpa gula secukupnya. Karena sopir itu percaya dengan Kiai, maka perintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian Kiai Usman menanyakan, sudah kau isi bensin? Mobil kami isi dengan teh sesuai dawuh Kiai, jawab sopir. Kiai Usman pun segera mengajak pulang ke Surabaya. Dan atas izin Allah SWT, mobil itu bisa berjalan sampai ke Surabaya dengan bahan bakar teh. Takluknya sang pengadu ayam kawakan di hadapan Kiai Usman. Pada waktu Kiai Usman tinggal di Rejoso, ada seorang tukang adu ayam kawakan yang sangat populer di Jombang bernama Waksud. Dia memiliki jago-jago yang khusus untuk diadu. Hadratus Syekh tertarik untuk menundukkan orang ini melalui adu ayam. Maka beliau membawa ayam ke Waksud dengan maksud untuk mengajak bertanding adu ayam. Atas ajakan Kiai Usman itu Waksud menjawab, apabila jagomu menang melawan jagoku maka semua kekayaanku adalah milikmu. Sebaliknya apabila jagomu kalah saya tidak menuntut apa-apa darimu. Maka Hadratus Syekh menjawab, apabila jagomu menang kemudian kau ambil kekayaanku, memang saya tidak mempunyai sesuatu yang patut disebut. Dan apabila sebaliknya jagoku yang menang maka saya sama sekali tidak butuh kepada kekayaanmu. Pokoknya begini, apabila jagoku menang kamu harus tunduk dan patuh di bawah perintahku.
Akhirnya Waksud menyetujui tawaran itu. Dengan kuasaan Allah SWT, menanglah Hadratus Syaikh dalam pertandingan itu sekalipun jago miliknya kurus kecil dan lemah sekali. Berbeda jauh dengan jago kepunyaan Waksud yang kekar dan gagah itu. Alhasil Waksud pun harus menerima kesepakatan bersama setelah kekalahannya. Kini ia tunduk dan patuh pada Hadratus Syaikh Kiai Haji Utsman. Maka saat Kiai Romli melihat Waksud melakukan salat, Kiai Romli memegang pundak Kiai Utsman dari belakang seraya mengatakan dengan nada heran, "Apa yang kamu lakukan terhadap Waksud wahai Utsman, sehingga dia mendatangi salat Jumat? Padahal saya tidak mampu menundukkannya." Pindahnya dari Jombang ke Ngawi dan berpulang ke Surabaya. Di Peterongan, Hadratus Syaikh tinggal di desa Ngelunggih tidak jauh dari Rejoso atas saran Kiai Romli dengan maksud agar beliau menjadi imam di Ngelunggih. Akibatnya murid-murid Kiai Romli banyak yang pindah ke Ngelunggih untuk mendapatkan barokah dari Kiai Utsman serta ilmu dari beliau. Akhirnya Hadratus Syaikh disuruh pindah oleh Kiai Romli ke salah satu desa dekat Gunung Lawu di Ngawi. Ketika Hadratus Syaikh sampai di lereng Gunung Lawu, sangu, bekal beliau tinggal rep. 1.70, Rp1.70 tidak cukup untuk membeli beras 1 liter sekalipun. Maka untuk mendapatkan rizki, beliau setiap harinya mengunjungi pesarean, ziarah kubur, yang paling dikenal oleh orang di desa itu. Karena beliau cinta dan hobi melakukan ziarah kubur, akhirnya atas kemurahan Allah SWT, beliau sekeluarga mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga sebelumnya. Di antara orang kampung ada yang mengundang beliau untuk mengikuti tahlilan, ada pula yang minta barokah doa, ada yang meminta fatwa, sampai akhirnya Hadratus Syaikh menjadi populer di desa itu dan kemudian menjadi imam di desa itu. Di desa barunya itu, suatu hari beliau bermimpi berjumpa dengan gurunya, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan Utsman." Mimpinya tersebut ternyata sebuah isyarat akan berpulangnya sang guru ke rahmatullah. Karena esok harinya beliau mendengar berita bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Menjelang meletusnya Madiun Ever, peristiwa Madiun pada tahun 1948 Kiai Utsman berkali-kali menerima surat serta saran agar beliau pulang saja ke Surabaya karena situasi yang tidak aman lagi di daerah itu. Mendengar kabar pulangnya Hadratus Syaikh Kiai Haji Utsman ini, sebagian besar penduduk di lereng Gunung Lawu itu keberatan ditinggalkan oleh beliau. Karena mereka masih amat memerlukan doa, ilmu serta barokah dari beliau. Bahkan ada warga yang berjanji memberikan 20 hektar kebun kepada Hadratus Syaikh agar beliau sudi tetap tinggal di desa itu. Tetapi setelah beliau melakukan istihoro akhirnya beliau menetapkan kembali ke Surabaya.